Halo teman-teman, tahu nggak teknologi sistem ekresi itu apa? Nah, pada belum tahu kan? Jadi, teknologi sistem ekresi adalah teknologi yang membantu mengatasi fungsi sistem ekresi seperti hemodialisis, transplantasi ginjal, dan ESWL yaitu extracorporeal shock wave lithotripsy. Hemodialisis atau yang dikenal juga dengan istilah cuci darah. Hemodialisis ini terdiri dari kata hemo yang berarti darah dan dialisis yang berarti pemisahan zat-zat terlarut. Jadi, hemodialisis ini adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penjaringan di luar tubuh. Kegagalan pada ginjal, baik akut maupun kronis, dapat menyebabkan fungsi ginjal terganggu atau bahkan hilang, sehingga dibutuhkannya proses hemodialisis ini. Nah, hemodialisis ini dapat menggantikan fungsi penjaringan oleh ginjal, tetapi hemodialisis tidak dapat menggantikan fungsi ginjal seutuhnya. Terapi ini dilakukan seumur hidup oleh para penderita penyakit gagal ginjal, yang bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal tersebut yang telah masuk ke dalam fase terminal atau fase di mana kondisi pasien sudah sangat parah. Proses hemodialisis akan menyaring dan membuang limbah serta air yang terdapat di dalam darah, layaknya fungsi normal ginjal. Terdapat dua proses hemodialisis yang sering digunakan. Yang pertama yaitu proses hemodialisis peritoneal, yang mana cuci darah ini dilakukan dengan cara memasang akses di perut dan proses ini dapat dilakukan sendiri oleh pasiennya. Yang kedua, terdapat proses hemodialisis di mana proses hemodialisis ini dilakukan di rumah sakit atau klinik dan dilakukan oleh pasien 2-3 kali seminggu selama 4-5 jam dalam sekali prosesnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, alat-alat yang digunakan dalam proses cuci darah semakin canggih, sehingga ini menjadi sisi positif bagi para pasien agar dapat lebih optimis dalam menjalani kehidupan yang lebih berkualitas. Kemudian, terdapat transplantasi ginjal. Jadi, transplantasi ginjal merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari seseorang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ginjal manusia yang telah rusak yang diganti dengan ginjal yang lain. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Tetapi, kita juga tidak dapat sembarangan memilih ginjal untuk ditransplantasi. Terdapat serangkaian tes yang harus dilewati untuk memastikan tubuhnya cocok dengan ginjal dari pendonor. Selain itu, pasien juga dianjurkan berhenti merokok, rutin berkonsultasi ke dokter, dan mengikuti himbauan dokter, membatasi minuman beralkohol, serta mengonsumsi obat dan makanan sesuai dengan saran dokter. Terakhir, kita akan membahas mengenai proses ESWL. Proses ESWL merupakan proses penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut atau yang disebut dengan shock wave yang ditransisikan dari luar tubuh pasien. Proses ESWL ini ternyata tidak memerlukan pembedahan, jadi tidak akan terdapat luka operasi seperti transplantasi ginjal. Nah, dapat kita lihat dari samping, gelombang ultrasonik akan memecahkan batu saluran kemih menjadi lebih kecil, sehingga batu dapat keluar bersama urin. Dalam prosedur ESWL, dokter dapat memberi bius lokal setengah badan atau bius total dengan tujuan agar pasien tidak merasakan sakit selama prosedur berlangsung. Setelah bekerja, dokter akan menentukan lokasi batu ginjal dengan menggunakan USG atau fluoroskopi. Kemudian, dokter akan mengatur posisi pasien agar gelombang tepat mengenai batu ginjal. Setelah lokasi batu dipastikan, pasien akan mengaktifkan sekitar 2.000-4.500 gelombang kejut dengan tujuan untuk memecah batu ginjal yang akan menjadi pecahan yang lebih kecil. Umumnya, prosedur ini berlangsung selama 45 hingga 60 menit. Setelah prosedur ESWL selesai, pasien akan mengalami efek samping seperti kencing berdarah dan nyeri pinggang.
Efek ini tidak perlu dikhawatirkan teman-teman, karena efek samping ini dapat berkurang dan hilang setelah 2-3 hari pasca proses tersebut. Namun, jika masih terus berlanjut, segera ke dokter ya teman-teman, agar dapat langsung ditangani. Nah, teman-teman, udah pada tahu kan ya mengenai hemodialisis ini? Jadi, di sini aku juga mau ingetin teman-teman untuk lebih menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai penyakit, khususnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem ekresi kita. Dan kita harus lebih bersyukur karena dengan adanya sistem ekresi, racun dan sampah dalam tubuh kita dapat dibuang. Oleh sebab itu, agar sistem ekresi dapat bekerja dengan lebih baik, yuk minum air yang cukup, minimal 2 liter per hari ya. Sampai jumpa teman-teman.